Halo semuanya, perkenalkan nama saya Valeri Benjamin Anthony, NPM saya 121142012000123. Kelas Keperawatan C, mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1, dosen pengampu Ibu Grace Jewakano, MKEP, Fakultas Kesehatan, Program Studi Keperawatan, Universitas Kristen Indonesia 2021. Anatomi dan fisiologi sistem muskuloskeletal. Pengertian: muskulo atau muskular adalah jaringan otot tubuh atau ilmu yang mempelajari biologi, sedangkan skeletal atau osteo adalah tulang kerangka tubuh, ilmu yang mempelajari osteologi. Sistem muskuloskeletal terdiri dari yang pertama otot, yang kedua tulang, yang ketiga sendi, keempat tendon, kelima ligamen, keenam bursea, ketujuh fascia. Bagian-bagian tulang: yang pertama ada foramen, yaitu lubang pada tulang. Yang kedua fossa, yaitu lekuk tulang. Yang ketiga ada prosesus, yaitu taju atau tonjolan tulang. Yang keempat ada condylus, yaitu tonjolan bundar. Yang kelima yaitu tubercle, yaitu tonjolan kecil. Yang keenam ada tuberositas, yaitu tonjolan besar. Yang ke-7 ada truncator, yaitu tonjolan besar pada paha. Yang ke-8 ada crista, yaitu tepi tulang usus. Yang ke-9 ada spina, yaitu tonjolan pada tulang usus. Yang ke-10 ada kepala tulang. Sistem skeletal atau rangka. Sistem skeletal dibentuk oleh 206 buah tulang yang terbagi dalam dua bagian besar, yaitu yang pertama aksial skeletal. Dalam aksial skeletal terdapat 3 tulang, yaitu tulang kepala, tulang tengkorak 8 buah, tengkorak wajah 14 buah, tulang telinga 6 buah, tulang hyoid atau tulang lidah 1 buah. Yang kedua tulang belakang dan pinggul 26 buah. Yang ketiga kerangka dada 25 buah. Yang kedua yaitu appendicular skeletal atau rangka pendukung gerak. Yang pertama ada ekstremitas atas, tulang yang membentuk anggota gerak atas 64 buah. Yang kedua ekstremitas bawah, tulang yang membentuk anggota gerak bawah 62 buah. Berikut gambar di samping adalah contoh-contoh tulang sistem skeletal dan rangka. Yang berikut yaitu tengkorak. Tengkorak dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama 8 tulang kranium dan yang kedua 14 tulang wajah. Tulang kranium yaitu yang pertama 1 tulang occipital, yaitu tulang kepala belakang. Yang kedua adalah 2 tulang parietal, yaitu tulang ubun-ubun. Yang ketiga adalah 1 tulang frontal, yaitu tulang dahi. Yang ketiga adalah 2 tulang temporal, yaitu tulang pelipis. Yang keempat adalah 1 tulang ethmoid, yaitu tulang tapis. Yang kelima ada 1 tulang sphenoid, yaitu tulang baji. Yang berikut yaitu tulang wajah. Bagian rahang, yaitu yang pertama ada 2 os maksila, yaitu tulang rahang atas. Yang kedua ada 1 os mandibula, yaitu tulang rahang bawah. Yang bagian hidung yaitu ada 2 os nasal, yaitu tulang hidung. Yang kedua ada 1 os vomer, yaitu sekat rongga hidung. Yang ketiga ada 2 os sigmoidium, yaitu tulang pipi. Yang ketiga ada 2 os palatum, yaitu tulang langit-langit. Dan yang kelima ada 2 os lacrimalis, yaitu tulang mata. Dan yang keenam ada 2 os concha nasal, yaitu tulang kerangka hidung. Tulang-tulang ekstremitas atas, yaitu yang pertama tulang-tulang gelang batu, terdiri dari 2 buah scapula dan 2 buah clavicula. Yang kedua humerus 2 buah. Yang ketiga lengan bawah, terdiri dari 2 buah radius dan 2 buah ulna. Yang keempat ada tangan, terdapat 8 pasang karpal, 5 pasang tulang mata karpal, 14 tulang phalanges. Berikut di bawah adalah contoh dari tulang-tulang ekstremitas atas. Kita masuk ke tulang-tulang ekstremitas bawah. Yang pertama ada tulang pangkal paha, yaitu terdiri dari ilum, yaitu tulang usus. Yang kedua pubis, yaitu tulang kemaluan. Yang ketiga
ischium yaitu tulang duduk. Yang kedua femur 2 buah. Yang ketiga patella 2 buah. Yang keempat tungkai bawah terdiri dari 2 buah fibula. Yang berikut 2 buah tibia. Yang kelima tulang-tulang kaki terdiri dari tarsal 14 buah. Yang berikut metatarsal 10 buah. Dan berikut phalangeus 28 buah. Tulang di bawah ini adalah contoh dari tulang-tulang ekstremitas bawah. Tulang-tulang panggul terdiri dari tulang koksia yaitu ilium, tulang usus, pubis, tulang kemaluan, dan epicesium, tulang duduk. Kedua, tulang sacrum yaitu gabungan dari 5 vertebra sacralis. Yang ketiga itu tulang coccygeus yaitu gabungan dari 3 vertebra coccygeus. Berikut di bawah ini adalah contoh gambar tulang-tulang panggul. Yang berikut sendi. Sendi adalah persambungan atau articulatio yaitu pertemuan antara 2 atau lebih dari tulang rangka. Artiologi sama dengan ilmu yang mempelajari sendi. Sendi berdasarkan jenis persambungannya, yaitu yang pertama sinatrosis, sendi yang terdapat kesinambungannya karena di antara kedua ujung tulang yang bersendi terdapat suatu jaringan, contoh pada tulang tengkorak. Yang kedua ampliartrosis, sendi yang dapat sedikit bergerak, contoh tulang persendian vertebrae. Yang ketiga diatrosis, sendi terdapat ketidaksinambungan karena di antara tulang yang bersendi terdapat rongga, contoh sendi panggul, lutut, bahu, dan siku. Fisiologi sistem tulang fungsi umum. Yang pertama formasi kerangka, penentu bentuk dan ukuran tubuh, perlengkapan otot dan pengungkit otot. Yang kedua proteksi, membentuk rongga, melindungi organ yang halus dan lunak seperti jantung, otak, dan paru. Yang ketiga hemopoiesis, pembentukan sel darah merah. Yang keempat penyimpanan mineral yaitu Ca dan fosfat dan lipid. Fungsi khusus, yang pertama sinus paranalis yaitu menimbulkan nada pada suara, imel gigi, memotong dan menggigit dan menggilis makanan. Yang kedua tulang kecil telinga yaitu mengkonduksi gelombang suara. Yang ketiga panggul wanita, memudahkan proses partu. Yang berikut sistem muskular atau otot. Sistem otot terdiri dari otot faskia dan tendon. Otot merupakan protein tubuh dan seperduanya tempat terjadinya aktivitas metabolik saat tubuh istirahat. Proses vital di dalam tubuh seperti kontraksi jantung, kontraksi pembuluh darah, bernapas, peristaltik usus terjadi karena adanya aktivitas otot. Otot berjumlah lebih atau kurang lebih 600 jenis. 3 tipe jaringan otot, yaitu pertama otot polos, memiliki inti yang berada di tengah, diperasafi oleh saraf otonom. Saraf otot polos terdapat di organ dalam tubuh. Sumber energi terutama dari metabolisme aerobik, awal kontraksi, lambat tahap terhadap kelelahan. Yang kedua otot rangka atau otot serat lintang, memiliki banyak inti, diperasafi oleh saraf motorik somatik atau volunteer, melekat pada tulang. Sumber dari retikulum sarkoplasma, sumber energi dari metabolisme aerobik dan anaerobik, awal kontraksi cepat lelah. Yang ketiga otot jantung, memiliki satu inti yang berada di tengah, diperasafi oleh saraf otonom atau involunteer. Serat otot bersyarat hanya ada di jantung. Sumber energi dari metabolisme aerobik, awal kontraksi lambat, tahap terhadap kelelahan. Berikut adalah 3 contoh tipe jaringan otot. Baik, demikian hasil kerja saya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton.